Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @tanyademit. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Jelangkung Kampung Ujung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiang, dinding, atap, semuanya penuh coret-coretan garis dan huruf yang saling bertumbuk satu sama lain. Dan Rusdi yang sedang duduk membelakangi kita bertiga bersamaan dengan sebuah jelangkung yang berdiri tegak tepat di depanku. Rus, ayo pulang, kataku sambil menggerakkan tubuh Rusdi yang masih duduk di sana. Namun tidak ada jawaban dari Rusdi. Yang ada hanyalah hawa dingin yang berembus pelan, membuat hawa aneh di sekitar saung, hingga membuat kita semua bergidik kedinginan. Bagaimana ini, A? Mau kita gotong dulu aja Rusdinya? Kata Maman yang bingung melihat Rusdi yang masih duduk bersila tanpa bergerak di dalam saung. Aku dan Ahmad pun akhirnya mengangguk. Akhirnya kita bertiga mencoba untuk membawa Rusdi dengan paksa. Meskipun, kenapa kakinya dingin gini? Kataku yang mencoba mengangkat kakinya dan panik ketika dia merasakan kaki Rusdi yang dingin dan kaku. Udah, A, angkat aja, gak apa-apa, dia masih bernafas kok. Meskipun kakinya kaku dan dingin, jawab Maman yang terlihat panik. Ahmad, maaf, bisa bantu pegangin lampu minyak sama obor nggak? Kata Maman yang mencoba menahan badan Rusdi sambil menyerahkan lampu minyak dan obor agar tubuhnya yang duduk bisa berdiri dan diturunkan ke bawah saung. Namun, brak! Tiba-tiba jelangkung yang berdiri tegak di depan kita bertiga bergetar dan bergerak ke kiri dan kanan. Bahkan ketika Maman berusaha mengangkat tangannya, jelangkung itu tiba-tiba melompat dan menabrakkan dirinya ke tiang saung. Aku, Ahmad dan Maman pun mendadak kaget dan mundur beberapa langkah. Bahkan Ahmad sempat menjatuhkan obor yang menyala karena kaget, sehingga minyak tanah yang ada di dalamnya keluar dan terbakar di tanah. Untung saja obor yang Ahmad jatuhkan tidak sampai membakar saung, sehingga Ahmad mengambil kembali obor tersebut karena itu adalah penerangan kita satu-satunya di saung ini. Tak, 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 tak. Tubuh jelangkung itu tiba-tiba bergerak lagi. Dia terlihat seperti melompat-lompat di tengah-tengah saung. Jujur, baru pertama kali aku melihat jelangkung yang bergerak seperti ini dalam hidupku. Bahkan mungkin itu juga adalah hal yang sama yang pertama kali Ahmad dan Maman lihat dalam hidupnya. Mat, gimana ini Mat? Jelangkungnya gerak Mat. Kataku yang kini ketakutan melihat jelangkung itu bergerak ke sana kemari. Aku benar-benar ketakutan. Aku sangat menyesali keputusannya untuk mengikuti Rusdi pada sore hari. Kalau misalkan aku menolak dan tidak membiarkan Rusdi bermain jelangkung, mungkin saja dia tidak akan mengalami hal yang menyeramkan seperti ini. Begitupun dengan Ahmad. Rusdi pun tidak akan sampai begini, duduk diam dengan tatapan kosong, apabila dia tidak membawa jelangkungnya dan memainkannya dengan kita pada hari itu. Meskipun Ahmad beberapa kali bertemu dengan makhluk halus ketika mempelajari ilmu yang diturunkan oleh bapaknya, tapi ketika di depan ada jelangkung yang bergerak-gerak dan Rusdi yang tidak sadar, hal itu membuatnya bingung untuk mengatasi kejadian ini. Rasa takut ketika melihat jelangkung itu bergerak masih terasa oleh kita bertiga, karena aku, Ahmad dan Maman tidak cukup berani untuk membawa Rusdi dengan jelangkung yang masih melompat ke sana kemari. Hingga, Ahmad, coba pegang jelangkungnya ya, buat dia berhenti. Mau Ahmad tendang, mau Ahmad lempar, terserah A. Kita mau langsung nurunin Rusdi untuk dibawa pulang. Tiba-tiba Maman berkata seperti itu sambil berjalan kembali mendekati tubuh Rusdi. Dia coba menahan rasa takut yang dirasakan oleh dirinya. Memang umur Maman lebih muda dari kita berdua. Tubuhnya paling kecil, bahkan dianggap kurang gizi. Juga dengan umurnya yang sudah remaja, hidungnya masih mengeluarkan ingus yang selalu dia usap oleh bajunya yang kucel. Tapi Maman memang paling berani dari kita berempat.
sehingga dia maju secara perlahan dan mengangkat Rusdi agar bisa kita bawa pulang. Ahmad juga akhirnya memberanikan diri, berusaha membuat jelangkung itu diam agar tidak menggangguku dan Maman yang mengambil tubuh Rusdi. Krak! Ahmad akhirnya masuk ke dalam saung. Suara derjit kayu yang dia injak tiba-tiba terdengar, bersamaan dengan Maman yang ikut naik ke atas untuk membantu mendorong Rusdi dari atas, sedangkan aku menunggu di bawah dan menangkap Rusdi supaya bisa turun dengan mudah. Meskipun trak, 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 gerakan jelangkung itu tiba-tiba menjadi sangat liar. Beberapa kali jelangkung itu berputar dan terus-menerus menabrakkan dirinya ke tiang dan dinding saung. Bahkan saking kerasnya, batok kelapa yang menjadi kepala dari jelangkung itu terlihat retak. Jelangkung itu seperti tidak ingin Rusdi dibawa pergi oleh kita bertiga, karena semakin lama gerakannya semakin tidak beraturan. Rasa ingin kabur dan lari dari tempat ini semakin terasa olehku. Tapi melihat kondisi Rusdi yang duduk terdiam dengan tatapannya yang kosong dan tubuh yang kedinginan, membuatku harus menahan rasa takut ini dan menahan jelangkung itu hingga Rusdi bisa turun dan menjauhi saung. Situasinya sangat mencekam. Tangan Ahmad yang mencoba mengambil jelangkung itu terlihat bergetar. Apalagi jelangkung itu bergerak ke sana kemari, seperti ada yang menggerakkannya dengan sangat cepat. Butuh waktu beberapa menit agar Ahmad bisa memberanikan diri agar bisa memegang jelangkung tersebut, supaya bisa membuatnya diam. Meskipun ketika Ahmad menahan jelangkung itu, dirinya merasakan tekanan yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mencoba melepaskan tangannya dan membiarkan jelangkung itu bergerak sendirian. Ahmad yang kini berusaha menahan jelangkung itu agar diam, akhirnya menendang jelangkung itu keluar saung. Seketika dia berlari turun mengambil jelangkung itu lagi yang kini penuh dengan lumpur sawah dan menancapkannya di tanah yang berlumpur hingga setengah dari jelangkung itu masuk ke dalam lumpur. Namun ketika dirinya ingin menancapkannya lagi lebih dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat dengan kedua matanya. Sesuatu yang membuatnya kaget dan terjatuh ke belakang hingga membuat tubuh Ahmad penuh dengan lumpur sawah. Sesosok makhluk berwarna putih tiba-tiba muncul sambil memegang jelangkung tersebut. Tubuhnya setengah dari tubuh bagian atas seperti orang dewasa berwarna putih, botak dan bertaring, serta memakai sempak warna putih yang sudah kotor, dan bagian bawah seperti anak-anak pada umumnya yang dengan tinggi yang menyerupai anak-anak pula. Dia seperti terlihat marah karena jelangkung yang tadi bergerak aku coba tancapkan di lumpur sawah, sehingga setengah badannya masuk ke dalam lumpur itu. Tatapannya tajam dan tertuju ke arah Ahmad. Dia berbicara dengan suara yang terdengar sangat cempreng dan sedikit tidak jelas. Bukannya kalian yang memanggilku, tapi kenapa malah kau menancapkan jelangkung ini di sawah? Ayo kita main, bereskan main jelangkungnya. Soalnya kalau tidak, manusia itu tidak akan selamat, kata makhluk kecil itu sambil menunjuk ke arah Rusdi. Ah! Ahmad kaget dan berteriak sambil terjatuh di sawah yang penuh lumpur dekat saung. Dan hal itu membuat tubuhnya yang tadinya sedang berdiri dan menancapkan jelangkung tersebut tiba-tiba basah akibat air dan lumpur yang mengotori seluruh tubuh ketika terjatuh. Ayo kita main. Ayo kita main, A. Bereskan main jelangkungnya, kata makhluk itu dengan nada yang cempreng. Makhluk itu terus-menerus mengajak main sesaat ketika Ahmad untuk menancapkan jelangkung tersebut. Kepalanya digerak-gerakan ke kiri dan ke kanan. Jelangkung yang tadi aku tancapkan kini dia cabut kembali oleh kedua tangannya seperti layaknya wayang. Seharusnya para makhluk itu masuk ke dalam tubuh jelangkung dan menggerakkan jelangkungnya seperti apa yang diperintahkan oleh manusia yang memainkannya. Namun kali ini berbeda. Sepertinya ada makhluk yang ikut bermain dengan mereka bertiga karena mereka hanya bertiga ketika memainkan jelangkung itu. Dan itu adalah sesuatu yang salah. Angka yang ganjil akan memancing para makhluk yang ada di sekitar mereka agar membuatnya menjadi angka yang genap. Di satu sisi, aku dan Maman masih terus-menerus berusaha menurunkan Rusdi yang masih duduk dan tidak bergerak dari atas saung. Kita terlihat sedang kesusahan karena Rusdi seperti ada sesuatu yang menahannya agar tubuhnya tidak bisa bergerak dari tempatnya pada saat ini. Tarik, A. Perasaan tadi kita bisa gerakin, Rusdi.
sebelum jelangkung itu bergerak, kata Maman dalam keadaan panik. Maman berusaha mendorong Rusdi dari atas. Urat-uratnya terlihat keluar dengan keringat yang bercucuran untuk mendorong Rusdi dari duduknya di dalam saung. Sedangkan aku menarik Maman dari bawah agar bisa membantunya membawa Rusdi menjauhi saung itu. Susah bungsu, susah. Rusdi nggak bisa bergerak. Aku dan Maman terus-menerus berusaha membawa Rusdi di tengah-tengah suara kodok dan jangkrik yang mengisi malam di persawahan kampung ujung pada malam itu. Lampu minyak dan obor yang mereka bawa sengaja kita simpan di atas tanah, mencoba menerangi kita karena hanya itu penerangan satu-satunya. Kita tidak sadar bahwa makhluk yang membuat Rusdi seperti ini sudah menampakkan dirinya. Hingga secara tiba-tiba makhluk itu menghilang di depan Ahmad dan seketika muncul tepat di belakangku dengan nada cemprengnya. Mau apa bawa manusia itu? Kan kita bereskan dulu main jelangkungnya. Makhluk itu hilang dalam sekejap mata, bahkan menjatuhkan jelangkung yang dia pegang depan Ahmad, sehingga jelangkung itu jatuh kembali ke lumpur. Aku yang sedang berusaha menarik Rusdi tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan melihat salah satu makhluk itu muncul. Makhluk kecil berwarna putih dengan tangannya yang keriput tiba-tiba muncul dan menarik bajuku pada saat itu. Makhluk itu berkata kepadaku untuk tidak membawa Rusdi pergi sebelum permainan jelangkungnya selesai. Sontak aku yang baru pertama kali melihat makhluk seperti itu tiba-tiba berteriak dengan kencang. Tubuhku langsung bergerak seketika dan berlari melewati pematang sawah yang gelap, tanpa sekalipun memperdulikan Ahmad dan Maman yang masih berada di sekitar saung. Mau kemana? Kenapa lari ninggalin kita di saung? Kata Maman yang bingung karena tiba-tiba aku berteriak dan melihatnya berlari menjauhi saung. Aku tidak peduli ketika Maman berteriak kepadaku. Aku terus-menerus berlari di jalanan yang berbatu dan berlumpur pada malam itu. Wajahku pucat, mataku tampak melotot dan keringat dingin muncul membanjiri tubuhku. Baru kali ini aku bertemu dengan makhluk yang seperti itu dalam hidupku. Makhluk yang hanya muncul di dalam cerita di masyarakat yang menjadi penghias tidur, kini muncul tepat di belakangku. Blok! Aku beberapa kali terjatuh ke sawah karena jalanan yang gelap dan berlumpur, seperti tidak memperdulikan Ahmad dan Maman yang masih ada di sana. Aku terus-menerus bangun kembali meski tubuhku kini penuh lumpur. Aku benar-benar panik dan berlari menjauhi saung dengan sangat terburu-buru. Makhluk apa itu? Tuyul? Kenapa wajahnya serem pisan? Jangan-jangan makhluk itu yang datang dan membuat Rusdi tidak bergerak. Aku terus-menerus berpikir sambil berlari dengan sekuat tenaga tanpa sedikit pun dibantu penerangan di tengah sawah. Bukan Maman, tapi Rusdi. Kenapa pikiranku menjadi kacau begini? Pikiranku benar-benar kacau. Rasa takut, khawatir dengan tubuhku yang berlari di pematang sawah ketika malam membuatku tidak bisa berpikir jernih pada saat itu. Namun, balik ke mana? Ayo main, beresin main jelangkungnya. Makhluk yang tadi muncul di depan saung secara tiba-tiba muncul kembali tepat di jalanan setapak tepat di depanku. Aku yang melihat makhluk itu muncul secara tiba-tiba menghentikan langkahnya secara mendadak. Namun, karena jalannya yang licin akibat lumpur, bluk! Aku kembali terjatuh akibat licinnya jalanan tersebut. Kakiku terlihat menabrak sebuah batu dan membuatnya terkilir sehingga wajahku kini terlihat berteriak karena kesakitan. Makhluk itu tertawa kegirangan ketika melihatku terjatuh di pematang sawah. Dan Maman yang tidak melihat makhluk tersebut dan bingung karena aku tiba-tiba lari menjauh saung. Dia pun akhirnya langsung berlari mengejarku dan meninggalkan Ahmad sendirian di dekat saung dengan Rusdi yang kondisinya masih tidak sadarkan diri. Apalagi ketika dia mendengarkan aku berteriak kesakitan, membuatnya semakin mempercepat langkah kakinya. Sebuah teriakan dariku membuat Maman khawatir karena pasti ada sesuatu yang buruk yang menimpaku hingga dia berlari meninggalkan saung. Benar saja dari jauh Maman kini melihatku terlihat sangat kesakitan dengan kaki yang terkilir akibat menabrak batu di pematang sawah. Lalu, seperti tidak peduli dengan kondisiku pada saat itu, makhluk itu tiba-tiba menarik bajuku dan menyeretnya kembali ke arah saung dengan salah satu tangannya. Air dan lumpur yang bercampur kini memenuhi bajuku karena diseret oleh makhluk itu. Dan sepertinya makhluk itu masih tertawa ketika melihat manusia di dekatnya kesakitan.
"Ayo, beresin main jelangkungnya di saung itu," katanya sambil menarikku yang masih terlihat kesakitan. Maman yang awalnya mengejarku tiba-tiba berhenti ketika aku kembali dengan tubuh yang bergerak sendiri. Melihat ada sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang menarikku, Maman tiba-tiba berlari kembali ke dekat saung dan berteriak kepada Ahmad yang pada saat itu masih duduk dengan lumpur yang memenuhi tubuhnya. "Pak Ahmad, si AA ditarik oleh hantu itu." Maman berlari kembali ke arah saung. Meskipun ia belum melihat makhluk yang menarikku, namun dia tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri tanpa ada sesuatu yang menariknya. Hal itu membuat Ahmad berdiri melihat ke arah Maman yang kembali dengan wajah yang panik. Dengan susah payah Ahmad melepaskan dirinya dari lumpur agar bisa menghampiri mereka berdua. Ketika dirinya berdiri, Ahmad melihat Maman yang kecapean bersamaan dengan tubuhku yang bergerak secara perlahan tidak jauh di belakangnya. Di sana Ahmad melihat tubuhku ditarik secara paksa oleh makhluk itu. Wajah makhluk itu kini terlihat tersenyum dengan gigi taring kecil yang kini terlihat oleh cahaya obor yang disimpan di tanah dekat saung. Sedangkan aku sepertinya sudah tidak sadarkan diri ketika tubuh ini ditarik. Dengan wajah yang terpejam dan tubuh yang pasrah karena ditarik di jalanan setapak menuju saung. Ahmad tidak tahu kenapa aku tidak sadarkan diri. Apakah karena mungkin rasa sakit yang aku rasakan akibat kakiku yang terkilir, atau memang makhluk itu yang sengaja menyandera jiwaku sama seperti Rusdi. Dengan perlahan dia menyeretku kembali ke saung, dan Ahmad hanya bisa melihatnya melakukan itu tanpa bisa membantu apapun, karena dirinya tidak tahu caranya untuk mengusir makhluk itu. Makhluk itu pun tersenyum kepada Ahmad dan Maman yang masih bingung kenapa aku bisa bergerak sendiri seperti diseret oleh sesuatu. Kini hanya bisa diam dan bersembunyi di belakang tiang saung dengan wajah yang ketakutan. "Aku akan melepaskan satu manusia yang aku bawa ini, asal kalian bertiga harus meneruskan memainkan jelangkungnya sampai beres. Kalau kuat sampai beres, temanmu yang satu lagi akan aku lepaskan. Soalnya gara-gara kalian, aku tidak bisa pulang kalau kalian tidak membereskan main jelangkung ini," kata makhluk itu sambil menunjuk Rusdi yang masih terduduk tanpa ekspresi. Aku yang tadinya terpejam karena tidak sadarkan diri, secara tiba-tiba terbuka secara perlahan, dengan rasa sakit yang masih terasa akibat kakinya yang terkilir, membuatku mengernyit kesakitan ketika aku membuka mata. Cahaya obor dan lampu minyak adalah hal yang aku lihat pertama kali, bersamaan dengan suara-suara gaduh dan suara tertawa yang terdengar jelas oleh kedua telingaku. Tanganku tiba-tiba seperti memegang sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Kesadaranku masih belum pulih sepenuhnya, namun mataku mencoba melihat ke sekeliling tempat. Meskipun sesaat ketika aku melihat ke segala arah, apa yang aku lihat kini tampaknya membuat aku syok kembali. Bagaimana tidak, aku melihat Ahmad, Maman, Rusdi kini duduk bersila di tengah-tengah saung, dan semua tangan kita memegang jelangkung itu kembali, yang menjadi penyebab dari apa yang kita alami sekarang. Juga di antara kita berempat, ada satu tangan lagi yang ikut memegang jelangkung tersebut. Sebuah tangan yang lebih kecil dari kita berempat. Tangan yang sangat kurus, dengan kuku yang sedikit agak panjang dan tajam juga kotor. Tangannya berwarna putih pucat seperti mayat, dengan uratnya yang sudah menghitam dan terlihat jelas oleh semua orang yang duduk di dalam saung itu. Dia terlihat sedang duduk di antara Maman dan Ahmad. Sesosok anak kecil yang bertaring yang membuat aku berlari karena ketakutan. "Temanmu sudah sadar tuh, pasti tambah rame." Mulutku tiba-tiba terbuka lebar ketika aku melihat makhluk itu, dan makhluk itu seperti kegirangan sambil tertawa terbahak-bahak ketika aku sadar dan kaget melihat dirinya lagi. Kepalanya yang tertutup oleh jelangkung yang dipegang di tengah-tengah sengaja dimiringkan agar aku bisa melihat seluruh wajahnya yang menyeramkan itu dengan jelas. Makhluk itu kembali tertawa dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari tidak tentu arah di tengah-tengah saung itu. Rasa takut, rasa was-was dan rasa khawatir tiba-tiba muncul kembali dalam diriku, sehingga secara refleks aku melepas tanganku dari jelangkung tersebut. Namun Ahmad seketika menahan tubuhku dan tidak membiarkanku kabur kembali seperti tadi. "Jangan kabur, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, apapun itu.
tahan makhluk di depanmu ini hanya ingin main, karena tidak ada cara lain untuk keluar dari saung ini. Ahmad menahan tubuhku dengan sekuat tenaga. Bahkan kakinya yang sedang duduk bersila pun sengaja direntangkan agar aku tidak mundur dan kabur lagi keluar saung. Aku takut, Mat. Aku takut melihat makhluk itu, kataku dengan sedikit terbata-bata kepada Ahmad. Aku juga takut. Maman juga, kata Ahmad sambil menunjuk ke Maman yang menunduk dan tidak berani menatap jelangkung ataupun makhluk yang ada di sampingnya. Tapi kasihan Rusdi, kalau kita tidak menuruti apa yang dia mau, kalau jiwanya tidak kembali dan dia kaku seperti ini hingga besok pagi gimana? Sambil menggerakkan kepalanya ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Aku yang mendengar apa yang Ahmad katakan kini menengok ke arah Rusdi yang ada di sebelahnya. Dia yang masih duduk bersila dengan tatapannya yang kosong dan tubuhnya yang dingin dan kaku. Sehingga hal itu membuatku yang awalnya ingin kabur kini mencoba memberanikan diri bersama Ahmad dan Maman yang ada di dalam saung tersebut. Trak, 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 trak. Jelangkung itu tiba-tiba bergerak dan memutar kepala yang terbuat dari batok kelapa sehingga membuat tali yang mengikatnya putus. Entah apa yang makhluk itu lakukan, namun secara tiba-tiba aura yang ada di sekitar saung menjadi lebih dingin dari sebelumnya, bahkan membuat kita semua yang duduk begitu kedinginan. Wah, banyak yang datang nih, tidak bisa masuk semua ke jelangkungnya, kata makhluk itu sambil tersenyum. Cahaya dari lampu minyak yang menyinari makhluk itu semakin membuat wajahnya semakin menyeramkan. Seluruh tubuhnya yang putih kini terlihat jelas. Saking jelasnya, dia mewujudkan dirinya di dalam saung ini. Cahaya dari lampu minyak pun tidak bisa menembus tubuhnya yang putih itu. Situasinya sangat tidak terkendali. Aku yang berusaha bertahan pun hanya bisa memejamkan matanya sambil membiarkan jelangkung yang dipegang bergerak tidak tentu arah. Hanya Ahmad yang berusaha membuka mata, meskipun dirinya tidak mau melihat ke arah kiriku karena ada makhluk yang kini tampak kegirangan ketika jelangkung itu semakin liar. Suasana saung semakin mencekam. Aku hanya bisa berharap bahwa permainan ini akan segera berakhir. Namun rupanya tidak semudah itu permainan jelangkung ini selesai. Sebuah permainan yang berguna untuk menarik makhluk halus dan masuk ke dalam jelangkung itu rupanya tidak mengundang makhluk yang ada di sebelahku saja. Kertak, kertak. Dari arah atap saung terdengar suara yang sangat gaduh, seperti ada beberapa orang yang muncul dan duduk di atap dari saung tersebut. Aku dan Ahmad tiba-tiba refleks melihat ke atas dan melihat beberapa kali atap saung seperti ada sesuatu yang menginjaknya. Suara-suara gaduh itu membuat makhluk tersebut semakin senang. Jelangkung yang kita pegang bersama-sama tiba-tiba bergerak dengan semakin liar. Bahkan gerakannya sama sekali tidak terkontrol. Jelangkung itu bergerak ke sana kemari dan kembali mencoret-coret spidolnya ke saung. Bahkan makhluk yang awalnya duduk bersama kita berempat kini terlihat berdiri dengan jelangkung yang bergerak ke sana kemari dan semakin tidak terkendali. Hingga tepat di depanku, sebuah kepala tiba-tiba muncul dengan posisi terbalik. Rambutnya yang panjang kini terurai ke bawah dengan mata yang berada di bawah dan mulut di atas. Wajahnya tampak hancur. Banyak sekali bekas-bekas kulit yang terkelupas dan berdarah berwarna merah. Bahkan di sekitar area mata terlihat menghitam dengan mata yang putih semua tanpa pupil mata sama sekali. Kepalanya digoyang-goyangkan dengan rambut panjang yang merumbai ke bawah membuatnya menjadi sangat menakutkan untuk dilihat. Wajahnya terlihat sangat pucat, seperti mayat yang sudah dikubur lama dengan banyaknya bekas luka di sekitar wajah. Rupanya makhluk itu yang tadi muncul di atap saung. Wajahnya yang menyeramkan membuatku seketika memalingkan mataku ke arah tiang saung yang ada di dekat Maman. Namun sesosok makhluk lain tiba-tiba muncul dan mengintip dari arah tiang. Kepalanya sengaja dibelokkan agar wajahnya terlihat olehku. Wajah yang hitam dengan mata yang melotot tajam tanpa kelopak mata. Juga giginya yang bertaring. Seluruh badan yang dibungkus dengan kain kafan berwarna putih yang tampak sangat kotor. Makhluk itu tampak tersenyum lebar dengan air liur yang menetes secara perlahan ke arah pundak Maman yang ada di dekatnya. Seperti ada sesuatu magnet yang menarik para penghuni malam ini di persawahan tersebut. Mereka terlihat berbondong-bondong datang ke saung tersebut dari segala penjuru. Ada yang terbang dengan tertawanya yang sangat memekakan telinga. Bajunya berwarna putih, rambutnya berantakan,
Bahkan banyak sekali daun-daun kering yang menempel di sela-sela rambutnya. Makhluk itu terbang dan mengelilingi saung tersebut sambil tertawa. Dia seperti terpanggil oleh sesuatu. Sesuatu yang membuatnya datang karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa manusia yang ada di dalam sana. Ada juga makhluk yang merangkak, kaki yang panjang dan tangannya yang pendek, sehingga dia merangkak dengan posisi pinggul ke atas dan kepala sedikit ke bawah hingga menyentuh tanah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, seperti hanya ada tulang dan kulit yang ada di dalam tubuhnya. Wajahnya terlihat melotot, dengan beberapa rambut tipis berwarna putih yang terlihat dengan jelas di atas kepalanya. Juga lidahnya yang menjulur keluar. Terlihat seperti anjing yang seringkali menjulurkan lidah ketika mereka berjalan. Makhluk itu merangkak dengan sangat cepat ke arah saung. Dia melewati pematang sawah yang kecil dan berlumpur itu tanpa kesulitan. Dan ketika sampai, dia langsung masuk ke bawah saung dan melihat dengan seksama aku dan ketiga temanku dari bawah saung dengan tatapan tajamnya. Sesekali lidahnya yang panjang muncul dari sela-sela kayu itu, dan jujur, hal itu membuatku kaget karena aku tidak tahu permainan ini mengundang banyak sekali makhluk yang secara perlahan-lahan datang ke saung ini. Bahkan banyak sekali makhluk yang muncul itu menawarkan sesuatu yang menggiurkan kepada kita semua. Mereka saling bersautan menawarkan sesuatu berupa nomor togel atau agar pasangan kita bisa terpelet oleh mereka. Dengan syarat bahwa mereka harus diberi sesajen dan dimuliakan layaknya sang pencipta di waktu tertentu. Ini kan yang Monsaido mau. Ini kan tujuan kalian memainkan jelangkung ini. Manusia seperti kalian itu bodoh. Ceritanya memainkan jelangkung. Ketika bangsa kita datang, kalian kabur semua. Nah sekarang, kalian tidak bisa kabur. Semua makhluk yang ada di sawah ini datang semua memenuhi saung ini. Jadi, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil, ingin apa kamu? Tak. Sebuah retakan kecil tiba-tiba terlihat dari kepala jelangkung yang terbuat dari batok kelapa itu. Bersamaan dengan teriakan salah satu makhluk kecil berwarna putih yang ikut memainkan jelangkung yang kita pegang bersama-sama. Memang benar yang dikatakan oleh makhluk itu, jelangkung adalah permainan dua arah yang dibuat sebagai jembatan manusia agar bisa berkomunikasi dengan para makhluk yang ada di sekitarnya. Namun banyak orang yang memanfaatkan hal itu untuk meminta sesuatu kepada para makhluk, seperti togel, seperti pelet, atau hal-hal yang lain yang menjadi jalan pintas bagi keinginan manusia itu. Sehingga ketika para makhluk yang ada di persawahan ini muncul dan bergerombol memenuhi saung pada malam itu, banyak dari mereka yang menawarkan diri kepada kita semua karena terbiasa diminta tolong oleh para manusia yang memanggilnya. Mataku sudah tidak kuat. Sudah cukup aku melihat banyak makhluk dengan berbagai rupa di dalam hutan gunung sepuh. Dan kini, aku melihat lebih banyak lagi makhluk yang bermunculan dengan berbagai wujud. Dan rupanya yang menyeramkan untuk dilihat oleh manusia. Aku hanya bisa menahan semua rasa takutku pada saat itu. Meskipun kini, tubuhku telah basah oleh keringat dingin ketika makhluk tersebut bermunculan. Tiba-tiba makhluk kecil itu menggebrak saung dengan kakinya. Suaranya sangat keras, sehingga kita bertiga kaget. Cepat bereskan main jelangkungnya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa menyelesaikan permainan ini. Makhluk tersebut tampak marah karena dari tadi hingga sekarang, jelangkung yang kita pegang bergerak tanpa henti ke sana kemari. Kamu, lihat aku. Kamu harus membereskan main jelangkung ini. Tiba-tiba makhluk tersebut menunjuk Maman yang sedang tertunduk. Tubuhnya bergetar hebat karena dia ketakutan dengan situasi yang sekarang. Beberapa kali makhluk itu memanggilnya untuk melihat wujudnya, namun dia sama sekali tidak menuruti apa yang makhluk itu inginkan. Maman semakin menunduk dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Terlihat pula ingus yang muncul dari hidungnya terlihat jatuh karena tangannya harus memegang jelangkung itu dan tidak sempat mengusapnya dengan bajunya. Semakin malam, situasi semakin tidak terkendali. Juga semakin banyak makhluk yang muncul dan mengelilingi saung. Dia yang awalnya tertawa mulai terlihat emosi. Bahkan beberapa kali dia menggebrak saung itu agar kita semua bisa menyelesaikan permainan jelangkung tersebut. Makhluk kecil itu tampaknya tidak senang apabila ada makhluk lain yang muncul di sekitar saung.
Sehingga semakin lama jelangkung ini semakin bergerak tidak karuan, dan raut wajahnya semakin lama terlihat marah. Kamu, bereskan main jelangkungnya. Tanya ke makhluk yang kamu panggil. Ingin apa kamu? Aku yang masih bingung dengan hanya terdiam atas ucapan makhluk tersebut. Tanya ke makhluk yang kita panggil. Tanya, permintaan kepada makhluk yang kita panggil. Aku langsung memandangi Ahmad yang masih serius dengan kedua tangannya yang memegangi jelangkung itu. Dia hanya menoleh ke arahku dan berkata, apa tujuanmu main jelangkung ini? Coba katakan, apa permintaanmu? Kamu bisa minta apa saja, asalkan permainan ini cepat selesai. Brak! Aku kembali dikagetkan ketika aku sedang bertanya kepada Ahmad atas pertanyaan yang dia lontarkan. Dia sepertinya benar-benar marah atas apa yang kita lakukan. Kamu ingin apa? Memanggil jelangkung ini. Cepat bereskan main jelangkungnya. Aku yang ketakutan tiba-tiba mengeluarkan beberapa patah kata dengan terbata-bata. Sebuah permintaan dari lubuk hati atas semua yang terjadi pada malam ini. Aku ingin kamu pulang tanpa diantar, dan makhluk muncul di sini pun pulang semua, sehingga membiarkan kita semua bisa pulang dengan selamat sampai ke kampung. Aku hanya berharap semua para makhluk yang muncul di sini menghilang, dan itu terucap ketika makhluk itu menggebrak saung dengan kakinya secara spontan. Karena yang aku butuhkan sekarang adalah bisa membawa Rusdi pulang dengan selamat pada malam itu. Entah apa yang terjadi ketika aku berbicara seperti itu. Terlihat senyum lebar dari makhluk kecil yang tadi terlihat marah, bersamaan dengan retakan-retakan jelangkung yang semakin terlihat jelas. Trak, trak, trak. Jelangkung tersebut tiba-tiba patah, pecahannya berhamburan ke seluruh saung. Angin tiba-tiba datang dan berembus kencang ke arah kita semua. Aku yang awalnya melihat jelangkung yang patah itu langsung menutup mata akibat angin yang berembus kencang ke arah saung. Hingga akhirnya suasana tiba-tiba hening. Tidak ada suara tertawa yang muncul dari atap saung. Tidak ada lagi bau busuk dari air liur di belakang Maman. Semuanya makhluk yang mengelilingi saung tiba-tiba menghilang bersamaan dengan makhluk putih yang ada di dekatku. Tiba-tiba, brak! Tubuh Rusdi secara tiba-tiba terpental mundur hingga terjatuh di bawah saung. Seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari arah depan. Bersamaan dengan sebuah suara samar-samar terdengar jelas di telingaku pada saat itu. Sebuah suara dari makhluk itu yang bercampur dengan suara kodok dan jangkrik yang kembali menghiasi malam yang mencekam di saung tempat kita duduk sekarang. Kalau kamu memanggil bangsaku, kamu harus membereskan keinginanmu di depan makhluk yang kamu panggil. Karena kalau tidak, akan mengundang makhluk lain untuk datang, dan makhluk yang kamu panggil tidak akan bisa pulang hingga kamu membereskan keinginanmu. Jadi, aku akan mengembalikan lagi temanmu yang mengundangku main tadi sore. Soalnya kalau manusia itu tidak datang, jiwa temanmu akan aku bawa sampai kalian mengucapkan keinginan untuk menyelesaikan permainan jelangkung ini. Banyak yang belum tahu atau mungkin tidak ingin tahu. Ada peraturan tidak tertulis yang harus ditaati ketika memainkan jelangkung. Sebuah permainan yang sakral namun menakutkan, bahkan bisa membahayakan. Jelangkung tidak boleh dimainkan dengan angka yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan kelipatannya, karena akan mengundang salah satu makhluk yang akan mengikuti permainan tersebut dan akan menampakkan dirinya kepada kita semua, manusia yang memainkannya. Apabila sudah terlanjur, jelangkung akan dikontrol sepenuhnya oleh makhluk tersebut hingga permainan usai. Dan selama permainan berlangsung akan banyak mengundang para makhluk yang lainnya datang dan menampakkan dirinya kepada manusia yang ada di sana. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan permainan itu, yaitu mengungkapkan sebuah keinginan kepada makhluk yang ikut bermain jelangkung pada kita dan membiarkan makhluk itu untuk pulang tanpa diantar. Cukup mudah sebenarnya, namun apakah berani mengungkapkan hal itu di depan para makhluk yang menampakkan dirinya di depan wajah kita? Mereka akan mencoba mengabulkan hal-hal kecil yang kita inginkan, meskipun kita meminta mereka untuk pulang dan tidak kembali lagi. Rusdi! Aku tiba-tiba berteriak, melihat tubuh Rusdi yang tiba-tiba terpental bersamaan dengan hancurnya jelangkung yang aku pegang. Maman dan Ahmad mendadak menengok ke arah Rusdi dan langsung berdiri turun ke bawah saung. Kondisi Rusdi yang awalnya dingin dan kaku, kini bisa kami gerakan dengan mudah. Tubuhnya kembali hangat seperti sebelumnya, dengan mata yang kini terpejam
dan nafas yang kembali normal. Kondisi di dalam saung seketika berubah dengan sangat cepat. Para makhluk yang menyeramkan itu seketika menghilang dengan sekejap mata, bersamaan dengan makhluk kecil yang menjadi teror yang menghantui mereka di dalam saung ini. Sekarang kita harus dipulang ke warung, sekaligus bawa potongan-potongan jelangkung ke dalam kresek. Waktu semakin malam, jangan sampai kita bertemu lagi dengan para makhluk yang menyeramkan di persawahan ini. Akhirnya aku dan Maman membantu Rusdi untuk berjalan dengan kondisi yang masih belum sadarkan diri. Sedangkan Ahmad memasukkan potongan-potongan jelangkung agar tidak ketahuan oleh petani yang nanti datang ke saung ini ketika pagi tiba. Pelan-pelan bungsu, jangan sampai kamu terjatuh, kataku sambil mengangkat tangan Rusdi ke arah pundak. Lalu aku juga menoleh ke arah Ahmad yang masih memasukkan baju daster putih yang kotor ke dalam kresek bersamaan dengan potongan batok kelapa yang sudah hancur. Malam semakin larut. Sinar bulan sabit yang terang kini menghiasi perjalananku untuk pulang ke rumah. Tidak ada tanda-tanda para makhluk yang mengawasi kita sekarang. Tidak seperti ketika aku berada di saung dengan matanya yang merah yang muncul dari depan kegelapan. Kini semuanya terlihat sangat hening. Bintang-bintang terlihat berhamburan di atas sana dengan sinar bulan yang menjadi penyempurna langit malam. Beberapa waktu berlalu, entah sudah jam berapa sekarang, namun berjalan di persawahan di malam hari terasa sangat lama. Akhirnya, setelah hampir 20 menit aku berjalan dengan perlahan, sebuah titik cahaya muncul dari kejauhan. Sebuah cahaya dari lampu minyak yang menyala di ujung jalan sana. Aku dan Maman serta Ahmad mulai mempercepat langkah. Karena titik cahaya itu adalah kampung yang menjadi tempat yang aman bagi kita untuk beristirahat dan menenangkan diri atas kejadian yang menimpa kita semua pada malam ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.